Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Darussalam, perginya naik lebih-lebih. Kalau kalian tidak menjawab salam, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan cerita dengan judul Mahkota yang Kehilangan Pemiliknya. Di suatu hari, di kerajaan yang damai, yang dihuni oleh seorang ratu, raja, dan dua putri tercintanya. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Mereka memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana, sehingga penduduk di sana gembira dengan kepemimpinan raja tersebut. Hari-hari yang mereka lalui berjalan dengan aman dan bahagia. Di suatu ketika, terbanglah seekor burung yang membawa surat yang dikirimkan oleh orang yang tak dikenal dari sebelah hutan belantara. Isi surat tersebut adalah, "Datanglah untuk mengunjungiku. Aku ada satu urusan penting denganmu." Keesokan harinya, saat putri pertamanya berumur 13 tahun dan putri keduanya berumur 11 tahun, sang raja mengajak keluarganya ke tempat tersebut. Di tengah perjalanan, hal yang tak terduga terjadi. Datanglah hewan buas yang ingin memakan mereka. Raja tersebut panik dan diterkam oleh hewan buas tersebut. Ibu dan putri yang pertama juga gugur di sana. Putri yang kedua lari dengan kencangnya untuk menghindari kejadian itu. Saking kerasnya putri berlari, mahkotanya terjatuh di dalam hutan belantara. Setelah putri jauh dari hewan tersebut, putri duduk di sebuah pohon rindang dan berkata, "Tolong aku, tolong aku, tolong aku," ujarnya sambil meneteskan air mata. Selang satu hari kemudian, datang seorang pemuda tampan yang berusia 15 tahun menemukan mahkota tersebut. Ia pun mengambilnya dan berlari ke arah jejak yang ditinggalkan sang putri. Tetapi penduduk desa yang khawatir mencari raja dan menemukan putri di dalam hutan belantara. Putri pun dibawa ke kerajaan. Pemuda tersebut tidak menemukan si putri. Ia pun memutuskan untuk pulang. Putri pun terus tumbuh dewasa, yang dirawat paman dan bibinya di kerajaan. Di suatu hari, saat ulang tahun si putri, ia teringat pada keluarga kecilnya. Ia menangis dengan sedihnya. Pamannya berusaha menghentikan tangisan si putri. Di suatu hari, untuk menghilangkan kesedihan si putri, diadakan sayembara cari mahkota putri. Barang siapa yang menemukannya akan diangkat menjadi anggota kerajaan. Di saat sayembara dilakukan, tak seorang pun dari mereka yang dapat menemukan mahkota tersebut. Malah banyak dari mereka yang korban jiwa karena diterkam oleh hewan buas. Beberapa tahun kemudian, putri diculik untuk dijual ke kerajaan lain. Di tengah perjalanan penculikan, dihentikan oleh pemuda tampan yang menemukan mahkota sang putri. Kemudian putri dibawa ke rumah orang tua si pemuda tersebut. Beberapa saat kemudian, putri terbangun dengan keadaan tak bertenaga karena syok. Ia berkata, "Siapa kau?" Pada pemuda tersebut, pemuda itu menjawab, "Aku yang menyelamatkanmu tadi." Putri pun berusaha menenangkan pikiran. Pamannya yang khawatir terus mencari putri sampai kulitnya mengerut. Kemudian ia mendengar kabar putri di desa. Pamannya pun langsung mengajak putri kembali ke kerajaan. Putri menjawab, "Biarkan aku tinggal di sini untuk menenangkan pikiran." Kemudian pamannya pun kembali ke kerajaan. Lama-kelamaan si putri jatuh hati pada pemuda. Ia pun menceritakan apa yang ia rasakan. Pemuda tersebut heran mendengar cerita tersebut dan bertanya, "Kapan hilangnya mahkotamu dan dari kerajaan mana kamu?" Putri menjawab, 8 tahun yang lalu, dan aku dari kerajaan kota. Pemuda tersebut langsung mengambilkan mahkota tersebut yang ia temukan 8 tahun yang lalu. Pemuda tersebut bertanya, "Apakah ini mahkotamu?" Putri yang melihat mahkota itu pun langsung menangis terharu dan terkejut kaget. Ia menjawab, "Ya, ini mahkotaku." Singkat cerita, putri dan pemuda itu kembali ke kerajaan.
mereka yang saling jatuh cinta kemudian meminta restu pada pamannya yang sudah tua. Beberapa bulan kemudian mereka pun menikah dan dikaruniai seorang pemuda yang tampan. Mereka berharap putranya tidak mengalami apa yang telah dialaminya. Kemudian pamannya yang sudah tua mengangkat mereka menjadi raja dan ratu, yang kemudian mereka memimpin kerajaan tersebut dengan bijaksana dan menjadikan kerajaan tersebut kerajaan yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.